Shalom, Pastor. Shalom, Gereja Siber. Ini sedikit karena saya pun harus luruskan juga terkait daripada rentetan untayan antara Anggiat, Pak Putih, Kamtibmas Indonesia, LSM, dan juga Kamarudin. Kamarudin itu mendirikan Partai Pederis yang mana Anggiatnya adalah koordinator wilayah Indonesia. Dan juga dia sebagai Wakil Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Kamtibmas Indonesia. Juga kami bersama dengan Pak Putih juga ada di dalam dulunya. Jadi ini hanya meluruskan kemungkinan besar niatan baik daripada Kamarudin menangani Muhammad Kece untuk sebenarnya rasa prihatin atas kejadian yang menimpa umat Kristen. Namun di penghujung daripada permainan tersebut ada gunting dalam lipatan atau ada kepentingan untuk apakah mendongkrak elektabilitas partai atau mau dibikin memang ini sebuah hal menaikkan rating partai di publik bahwa partai ini hadir untuk membela umat Kristen. Namun dalam perjalanannya mungkin kemungkinan besar rasa sabar, rasa ketidakmampuan, rasa kebuntuan terjadi sehingga fokus utama tadi tidak dapat lagi. Jadi bola liar saat ini. Mungkin sahabat saya Pak Putih, kita pernah pelantikan di Kota Medan, Kamtibmas Indonesia Pak Putih, masih ingat saya kan? Saya adalah sahabat baik dari Sultan Erwin, ketua umumnya LSM-nya Kamtibmas. Juga Pak Putih, kita pernah duduk bareng di warung kopinya Kamtibmas Indonesia. Yang saya masuk adalah, kalau seperti ini fokus Pak Kamarudin menangani Pak Kace juga menangani partai, saya rasa kalau bahasa Bataknya sada susada dua so dua sada pe dan abong na tar laksanahon, arti kata satu atau satu kasus tambah satu kasus, dua-duanya dijalankan, tapi satu pun dari kasus dari antara yang dua tadi sama sekali nggak akan pernah bisa terrealisasikan. Arti kata, kalau memang mau fokus menangani Muhammad Kece, fokuslah atau serahkan ke lawyer lain, Anda fokuslah di partai. Tapi kalau Anda yang fokus di Muhammad Kece, saya rasa agak susah karena 2022 Anda akan harus persiapan juga untuk merekrut penjaringan persiapan ke 2024. Yang saya masuk di sini adalah toh juga banyak sahabat-sahabat saya orang Kristen juga masuk di Pederis, toh juga memang banyak juga sahabat-sahabat saya juga ada di situ dan berdoa untuk partai tersebut. Tapi dengan adanya hal seperti ini, saya takut saudaraku yang akan terjadi adalah malah kebalikannya daripada partai yang diharapin bangsa ini secara khusus umat Kristen terakhir jauh panggang dari api. Ya, Belum mengarah sudah layu. Demikian Pak Pastor. ya, saya jamin itu ya, itu partai sudah jadi terkutuk karena mendirikannya di atas darahnya KC loh itu. Ya. Hati-hati loh PDRI itu ya. Dan saya dari dulu selalu ingatkan sebagai Nabi ke-26, jangan pernah bawa atribut agama untuk berpolitik. Ya. Jadilah orang Kristen yang baik, berpolitik praktis ke partai-partai yang umum, jangan yang beratribut agama. Nanti Anda akan menjadi bangsat biadab ahli neraka. Itu sudah terjadi, kita sudah mengalami 300 tahun berdarah-darah. Dan saya selalu ingat kata guru saya, kata salah satu ya dosen saya dulu. Dosen saya bilang, jangan pernah bawa politik, jangan pernah bawa agama ke politik. Pak Paul ingat ya, jangan pernah bawa. Dia pikir saya mau masuk ke sana gara-gara saya berani kan, waktu saya kuliah dulu. Pak Paul ingat ya, dan saya ingat, saya akan selalu ingat nasihat itu. Tidak akan bawa agama ke politik. Nggak ada urusannya. Saya ditelepon sama ada satu partai kan, telepon saya untuk jadi toannya. Saya bilang, sorry Pak, saya tidak mau berpolitik Pak. Saya tidak mau ikut mendukung partai politik manapun. Ya, saya harus bebas dari semua karena saya sudah mencantumkan kata pendeta, pastor. Saya bukan pendeta ya, saya pastor. Saya sudah mencantumkan kata pastor di situ di sertifikat saya. Saya nggak boleh berpolitik. Ya,
Nah, tetapi kalau menyuarakan suara kebenaran, memang kita sentuh dengan politik, dengan sosial, dengan budaya, dengan segala macam, dengan agama. Tetapi kita tidak mau berpolitik praktis masuk ke dalam sana. Kita ranahnya, makanya beberapa orang saya langsung mundur. Enggak, jangan, kita jangan bahas itu di sini. Saya selalu pesan. Begitu pekerja siber. Jadi saya setuju, hati-hati. Terima kasih informasinya juga, supaya teman-teman juga mendengar yang lain. Haleluya. Pak Ardiansa, lanjut. Jangan lupa subscribe Gereja Siber Indonesia. Oke, Ardiansa, silakan. Halo Pak. Shalom Pak Ardiansa. Ya, 5K. Luar biasa bertahan 5K nih ya. Luar biasa. Lanjut Pak Ardiansa. Iya Pak, jadi memang tantangan sangat banyak ketika memang kalau kita lihat kita runut dari masalah Pak KC ini kan dari sosial ke timbul masalah-masalah internal sebenarnya. Jadi dari sosial ke politik, nah politik inilah yang menjadi membuat sesuatu agak gaduh, tanda kutip ya, agak gaduh kalau dimasukkan dalam ranah politik gitu. Nah, kita melihat bahwa memang banyak orang simpati, empati terhadap Pak MKC, tapi lama-lama banyak juga orang mencari kesempatan dari masalah Pak MKC ini untuk ya numpang tenar di kasus Pak MKC ini. Nah, para hamba-hamba Tuhan, ya saya sarankan ya kalau Pak Paul barusan bilang sudah punya nama pastor, itu nggak boleh masuk ke ranah politik. Kalau dia mau masuk ke ranah politik, lepaskan dulu itu namanya pastor gitu. Jangan pakai pastor atau pendeta kalau di Indonesia. Iya, lepas. Nah, lepaskan. Nah, kasih pengumuman, kasih tahu ke lembaga yang bersangkutan bahwa dia tidak lagi menjabat sebagai gembala atau pendeta atau pastor. Nah, ini boleh dia masuk ke politik, ke ranah politik. Nggak apa-apa, mau main curang, mau main benar, mau main apa, jungkir balik 30 kali juga nggak masalah. Nah, tapi jangan disangkut pautkan, apalagi yang Pak Paul barusan bilang, untuk bicara tentang Pak MKC adalah mencari keuntungan di dalamnya, baik itu keuntungan material, keuntungan ya kalau Pak Paul bilang kemarin-kemarin komoditinya ada, banyak orang menguntungkan dari situ, dari kasus Pak MKC ini. Nah, lebih baik mungkin Pak gini Pak, hanya masukan saja Pak untuk berikutnya, karena kita mengasihi beliau ini Pak MKC ini. Jadi kita harus memang bicara tentang Pak MKC ini, bagaimana dia supaya dirawat, diperhatikan keluarganya, dan kita bisa memberikan sumbangsih kepada keluarga beliau ini, Pak, yang terbaik gitu. Karena beliau ini kan ya termasuk ya kalau saya bilang ini adalah pahlawan iman buat saya, Pak MKC ini. Ya, pahlawan iman yang sudah memang terbukti dia dianiaya lewat pemberitaan Injil yang dia sampaikan untuk menjawab hal-hal yang mungkin orang bertanya, yang dikambing hitamkan adalah beliau ini. Nah, masuk ke ranah politik ini politik, saya nggak ngerti lah. Kalau kita di Indonesia ini kan politiknya ngeri Pak, ya ngeri Pak. Politik di Indonesia Bapak tahu lah bagaimana simpang siur, terus bagaimana gubrak-gubraknya lah politik di Indonesia ini ngeri. Kalau kita bicarakan nanti bisa panjang lebar kita mau bicara tentang politik. Tapi nggak apa-apa lah, karena politik juga memang banyak juga perdebatan, argumentasi yang membangun bangsa ini juga. Memang betul ada baiknya di perpolitikan. Tapi kalau kita kembali ke Pak MKC ini, memang kita harus kita harus memang pedulikan lah keluarganya. Begitu aja Pak, menurut saya Pak. Memang tujuannya dulu dengan rekening itu kita buka. Nanti berapa untuk lawyer, berapa dana taktis, dana perang. Itu harus bikin anggaran. Harus, kalau nggak bisa, karena
Kalau kita cuma kumpulin duit saja, itu nanti buat apa? Sementara kita ada proyek-proyek yang lebih besar, ya kan? Saya kira 1 miliar sudah cukup. Saya kira ya. Kita lebih baik kumpulin dana ya. Kita selama kita ngumpulin dana, coba udah berapa ini belum saya ketik ya. Saya udah kemarin diminta ketik, tapi saya belum sempat ketik nih. Ya, nah, ini contoh nih ya. Ini kita sengaja saya kasih tahu lagi ke Anda ya. Artinya berapa besar tanggung jawab kita gerombolan para nabi ini kan. Lihat, kita sudah kumpulin ya total donasi di channel ini ya. Total donasi di channel ini. Itu udah berapa? Coba, apa kita ini cuma mau ngurusin KC doang? Enggak kan? Kita punya perkara-perkara yang lebih besar. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.